Kebakaran hebat yang menimpa puluhan kapal motor di Pelabuhan Pendaratan Ikan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal diduga karena human error. Krisis air bersih Kabupaten Rembang tetapkan status siaga darurat kekeringan. Jaring keserempakan ratusan peserta semarakan Lomba Gerak Jalan peringati HUT Republik Indonesia ke-78 dan HUT Kabupaten Pati ke-700. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kebakaran hebat yang menimpa puluhan kapal motor di Pelabuhan Pendaratan Ikan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal merupakan kesekian kali kebakaran kapal yang terjadi di dua pelabuhan yang ada di Kota Tegal. Sedang penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat human error. Kebakaran yang menimpa puluhan kapal motor di Pelabuhan Pendaratan Ikan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal hingga Selasa siang sejumlah titik api masih terlihat menyala membakar bangkai kapal. Petugas damkar bersama anak buah kapal terus berupaya memadamkan api dan melakukan pendinginan lokasi yang telah terbakar. Menurut Direktur Polisi Air dan Udara Dirpolairut Polda Jawa Tengah, Kombes Haryadi, pihaknya bersama otoritas pelabuhan serta pihak terkait pasca kebakaran kedepannya akan mengevaluasi kondisi Pelabuhan Pendaratan Ikan Tegal Sari, Kota Tegal tersebut agar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Sementara belajar dari peristiwa kebakaran yang pernah terjadi berulang kali di pelabuhan yang ada di Kota Tegal, diduga penyebab kebakaran akibat human error. Meski demikian, penyebab pasti timbulnya kebakaran masih dalam penyelidikan tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Teridentifikasi 52 kapal yang terbakar. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan oleh tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Nah, di sini kita hadir lengkap ya bersama rekan-rekan TNI AL dari Kepala Dinas Perikanan Provinsi, Kapolres dan Dirpinmor khusus Lab 4 Polda Jawa Tengah untuk melihat perkembangannya. Nah, nanti kita juga sudah membicarakan bagaimana tindak lanjut langkah-langkah terkait Pelabuhan Jongor bisa aman. Sementara itu, meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran yang menimpa 52 kapal motor ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sedang yang terdampak kebakaran kapal tersebut ada lebih dari 1.000 orang ABK. Dan mereka praktis tidak bisa melaut dan tidak memiliki penghasilan dalam beberapa bulan ke depan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, krisis air bersih masih terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Warga menyerbu pembagian air bersih untuk keperluan sehari-hari. Puluhan warga di Desa Warugunung, Kecamatan Panju, Rembang, Jawa Tengah mengantri pembagian air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Rembang. Dalam waktu 1 jam 3 truk tangki air dengan kapasitas 5.000 liter habis diserbu warga. Sudah sebulan lamanya warga di desa kesulitan air bersih karena sumur dan sumber mata air telah kering. Biasanya warga mengambil air dari fasilitas Pamsimas desa setempat. Ada pula warga yang harus terpaksa membeli air bersih seharga Rp3.000 per jerigen untuk keperluan sehari-hari. Saat ini total warga desa Warugunung terdampak kekeringan mencapai 780 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT. Untuk kebutuhan air, warga mengambil air dari Pamsimas desa karena debit airnya berkurang. Akhirnya warga sebagian sudah beli. Masalah ini tahunan atau seperti apa, Pak? Ya sudah tahunan ya, Pak. Sudah berapa pasti? Orang setokan ya? Sudah mengajukan 2 kali Pamsimas ini. Kalau total warga, Pak, yang terdampak berapa? Yang terdampak mayoritas ini terutama RT 6, 7, 8, 9, dan 10. Kami dari pemerintahan desa sudah mengusahakan mudah-mudahan dari mengajukan Pamsimas dan dari dana desa
sehingga bisa untuk menggali, menumbuhkan mata-mata air baik itu dari sumber ataupun dari penampungan dari sungai. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Rembang, Sri Charwati, mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima laporan adanya dampak kekeringan di 3 desa yang tersebar di 2 kecamatan. 3 desa tersebut diantaranya Desa Sanetan Kecamatan Sale dan 2 desa lainnya yakni Warugunung dan Kedung Kecamatan Panjur. Kami kirim 4 kurang lebih nanti 3 tangki kami kirimkan ke RT 6 dan RT 7 karena yang kata kepala desa yang paling parah adalah di 4 RT di Kecamatan Panjur, Desa Warugunung ini. Dengan teman-teman kepala desa saya tanyakan, setiap kami datang ke desa, khususnya di desa-desa yang tangguh bencana, kami pembentukan itu, ternyata sumber airnya masih lumayan bagus. Jadi mudah-mudahan nanti tidak sampai di darurat kekeringan. BPBD Kabupaten Rembang saat ini terus menggencarkan penyaluran air bersih kepada masyarakat terdampak. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mengatasi krisis air bersih sementara. Pasalnya saat ini Kabupaten Rembang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian 2 orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jalin Keserembakan mengusung semangat kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pati gelar ajang gerak jalan dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia serta hari jadi ke-700 Kabupaten Pati. Ribuan kalangan dari unsur siswa, instansi, organisasi, perangkat daerah dan masyarakat umum Semarak mengikuti. Inilah ramainya halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada Sabtu 15 Agustus lalu. Gelaran ini berupaya menjalin keserempakan semangat perjuangan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia serta peringatan Hari Jadi ke-700 Kabupaten Pati. Dan pemerintah Kabupaten Pati menggelar gerak jalan yang diikuti oleh lintas generasi. Gerak jalan ini terdiri dari 8 kategori, yakni diantaranya berasal dari unsur kepolisian, tentara, aparatur sipil negara, Karang Taruna dan masyarakat umum, kategori SMA, SMP dan SD, dengan kategori putra dan putri. Dari masing-masing regu ini terdiri dari 1 orang komandan dan 8 anggota. Gerak jalan ini menempuh jarak 5 km dengan rute dari halaman Setda Kabupaten Pati ke barat, menuju ke Jalan Panglima Sudirman, kemudian ke utara menuju perempatan Stadion Joyokusumo, selanjutnya menuju ke pertigaan Pentol Godi dan kembali ke halaman Setda Kabupaten Pati. Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada diri para peserta, baik dari unsur pelajar, organisasi perangkat daerah, tentara, polisi maupun masyarakat umum. Lakukan pada siang hari ini adalah sebenarnya untuk mengisi kemerdekaan kita yang sudah ke-78. Jadi intinya adalah bagaimana kita mencoba menanamkan
jiwa kebangsaan ini kepada anak-anak semua. Di samping juga tadi ada dari kawan-kawan OPD yang pada mengikuti kegiatan ini, ada juga dari guru-guru juga, tadi dari Polwan, dari kepolisian, dari Dandim juga pada ikut. Jadi intinya apa yang kita lakukan ini adalah suatu bentuk kebersamaan di antara seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pati, termasuk anak-anak sekolah. Jadi itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menuturkan gelaran ini memperebutkan total hadiah 52 juta rupiah, di mana nominal ini pun dibagi menjadi 8 kategori, sehingga masing-masing kategori mendapatkan hadiah 6,5 juta rupiah. 4 peserta dengan masing-masing kelompok ada 9 orang. Nanti akan kita beri hadiah sebesar 52 juta dibagi 8, nanti 6.500.000. Pihaknya menambahkan peserta lomba ini dinilai oleh 15 juri yang tersebar di rute gerak jalan dengan kriteria penilaian selisih waktu, keuntungan regu, dan dikurangi pelanggaran. Pelanggaran tersebut diantaranya larangan berlari, serta larangan mendapatkan bantuan dari luar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri jambore relawan tingkat nasional di Padepokan Kalisoga, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Jambore diikuti sekitar 250 simpul relawan di Indonesia. Dalam orasi memberikan semangat para relawan, Anies Baswedan menyinggung soal kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Yang penting jarak 1 meter. Inilah suasana penyambutan Baca Pres Anies Rashid Baswedan. Ribuan relawan dan warga mengerubuti mantan Gubernur DKI Jakarta yang akan mengikuti jambore relawan tingkat nasional di Padepokan Kalisoga milik Sudirman Said, salah satu anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam orasinya, Anies menyebut masyarakat menginginkan kebutuhan pangan yang lebih murah, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, kesehatan yang terjangkau untuk semua, dan pendidikan hingga tuntas dan berkualitas. Menurutnya, isu-isu strategis tersebut yang digelorakan dalam jambore relawan merupakan agenda yang telah bersama-sama diusung. Sementara disinggung soal tanggapan bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke Koalisi Perubahan, Anies menyebut dirinya tidak akan membicarakan tentang partai koalisi lain, melainkan lebih berkonsentrasi tentang agenda yang menyangkut hajat hidup keluarga-keluarga di Indonesia. Soal koalisi yang baru dideklarasikan kemarin, sudah tahu. Ya kan cuma sedikit doang kemarin di Magelang. Tambahin lagi dong, masa cuma segitu aja, biar update. Nanti ada susuknya. Iya. Ya Pak, lebih anu lagi Pak soal koalisi itu, karena kan ini sampai dengan hari ini kan semakin ramai. Iya, tapi kami itu konsentrasinya bukan membicarakan tentang koalisi lain. Konsentrasi kami adalah membicarakan agenda yang menyangkut hajat hidup keluarga-keluarga di Indonesia. Mereka lah yang menginginkan adanya perubahan kondisi hidup, ingin lapangan pekerjaan lebih mudah, ingin sembako lebih murah, bagi rakyat apapun nama koalisinya, berapapun partai dari koalisinya, yang penting ada perubahan kondisi hidup. Dan karena itulah kami menawarkan perubahan. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang pergantian presiden, ini adalah tentang perubahan nasib keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Apakah kita ingin harga sembako yang mahal ini diteruskan? Apakah kita ingin pelayanan kesehatan yang kita saksikan sekarang bermasalah itu diteruskan? Apakah kita ingin sulitnya lapangan pekerjaan itu diteruskan? Kita ingin perubahan, kita ingin mengubah itu. Jadi kami memilih untuk lebih banyak konsentrasi tentang agenda perubahan untuk rakyat, untuk keluarga-keluarga, daripada membahas tentang teman-teman lain yang sedang menyiapkan koalisi. Sementara itu, tim 8 menyebutkan Baca Pres Anies Rashid Baswedan sudah mengantongi bacawa presnya. Namun tim 8 tidak ingin mendahului menyebutkan namanya. Yang jelas, dari sekian bacawa pres sudah mengerucut tinggal satu nama,
namun tinggal menunggu waktu untuk mengumumkannya. Satu, saya ingin menyampaikan syukur karena hari ini Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes kedatangan tokoh yang diharapkan bisa membawa perubahan. Anies Baswedan, yang insya Allah sudah diputuskan oleh 3 partai untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, tentu saja seluruh tahapan sudah kita tempuh. Saya menjadi bagian dari tim 8 atau tim kecil yang sekarang menjadi tim 8. Tadi dikatakan Pak Anies bahwa kita sudah tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya tahapan karena memang seluruh tahapan sudah dalam pengelolaan yang baik. Artinya apa? Mulai piagam koalisi, memastikan Pak Anies jadi bakal calon presiden, kemudian diberi kewenangan untuk memilih mitranya, calon pasangannya. Dan sekarang tadi dikatakan sedang menunggu waktu saja untuk disampaikan pada publik. Saya tidak boleh mendahului Pak Anies karena sering dikatakan di publik namanya sudah di kantong. Kalau di kantong kan nggak boleh diintip-intip kan? Jadi kita percayakan pada beliau, kita percayakan pada kebijakan atau wisdom dari para pimpinan parpol untuk mencari waktu terbaik. Artinya gini Pak, sudah mengerucut ya Pak? Ampun, sudah mengerucut dan tinggal nama ya Pak? Sebetulnya sudah, nama pun sudah di kantongnya Pak Anies kan? Ya. Tinggal waktu nanti memutuskan. Calon pasangannya Pak Anies sebaiknya berapa? Satu aja gitu. Ya, artinya kan kalau ya nanti kalau dibuka semua nggak ada misteri kan. Dalam koalisi perubahan, dirinya menyatakan rakyat yang menginginkan adanya perubahan, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah serta sembako yang lebih murah. Bagi rakyat, apapun nama koalisinya, berapapun jumlah partai dari partai koalisinya, yang penting ada perubahan kondisi hidup. Untuk itulah KPP menawarkan perubahan. Ini bukan tentang satu orang, bukan juga soal pergantian presiden, tetapi ini tentang perubahan nasib keluarga-keluarga di Indonesia. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.